Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Oke. Untuk memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran ya. Saya akan cek lewat siap. Tolong angkat tangan yang saya sebut namanya. Ikrar Prasetyo Hinelo, Hadir Pak. IGD Adi Pratama. Nah, karena ini pertemuan perdana, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama menyangkut kontrak perkuliahan. Ya. Jadi kontrak perkuliahan itu adalah kesepakatan yang tentunya akan menjadi komitmen kita bersama dalam pelaksanaan proses perkuliahan. Ya, saya awali dari sistem penilaiannya. Jadi untuk sistem penilaian seperti yang tertera dalam kurikulum itu ada 4 capaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Kriteria tersebut termuat di dalam 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah partisipasi, bobotnya adalah 10%. Jadi partisipasi di sini yang dimaksudkan adalah tentang kehadiran atau presensi kehadiran, terutama menyangkut kehadiran yang tepat waktu. Yang kedua adalah apabila berhalangan hadir karena alasan sakit, izin maupun apa, maka harus memberikan keterangan berupa surat dokter untuk sakit, begitu pula untuk izin, dan alfa yang diperkenankan hanya maksimal sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah berbagai kendala saat perkuliahan dapat dikomunikasikan secara langsung melalui WhatsApp. Yang kedua adalah tugas, bobot tugas ada 20%. Jadi tugas termasuk di dalamnya adalah penilaian kuis. Ya. Tugas yang menilai adalah tugas yang dimasukkan tepat waktu. Selanjutnya adalah ujian. Yang pertama adalah UTS tengah semester, dan yang keempat adalah UAS. Itu masing-masing bobotnya 30% dan 40%. Baik, untuk mata kuliah metode statistika, referensi yang akan digunakan itu bisa berupa buku teks maupun non teks. Adapun buku teksnya yang utama itu adalah bahan ajar metode statistika yang sudah dapat kalian akses melalui e-learning, ya, itu sudah diupload dan kalian sudah dapat mengunggahnya mulai hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah Sujana, ya, metode statistika. Jadi edisi dari Sujana itu banyak, ya. Jadi buku metode statistika oleh Sujana itu dapat dipergunakan. Dan yang berikutnya adalah pengantar metode statistik jilid 1 oleh Andi Dajan. Adapun referensi metode statistik itu sangat banyak dan dapat dipergunakan selama materinya sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalian dapat mempelajari materi tentang metode statistika melalui e-book, video, tutorial, modul. Baik, untuk pertemuan perdana ini yang menjadi tujuan atau capaian pembelajaran kita, yang pertama adalah mampu memahami ruang lingkup statistika, yang kedua adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis data, dan yang ketiga adalah mampu membedakan berbagai skala pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran ini termasuk sub CPMK dan indikator itu dapat kalian akses juga melalui e-learning. Tepatnya nama filenya adalah RTS. Baik, kita awali dari pertanyaan yang pertama. Gambar pertama, ya, apakah kalian pernah melihat atau pernah menggunakan hal yang tertera pada gambar tersebut? Ya, ada yang bisa menerangkan ini gambar apa?
Ada yang bisa? Ya, Yoko. Oke. Baik Pak, menurut saya gambar tersebut adalah handphone yang berisi keterangan alarm waktu bangun tidur. Kemudian di situ ada juga beberapa nama-nama waktu tidur. Ya. Dan waktu tidur jam 22.15. Oke, ya jadi tepat ya. Jadi ini adalah gambar alarm dari sebuah handphone ya. Oke. Kita pindah ke gambar yang kedua. Nah, kira-kira ini apa? Yang di belakang bisa Firda? Ya Pak, untuk gambar itu bisa dilihat ada beberapa jenis media sosial yang saya digunakan, yaitu ada Facebook, Snapchat, Instagram, dan juga Twitter. Ya, ada yang bisa lebih menerangkan lagi? Ini memang logo dari beberapa media sosial ya. Namun apa yang disampaikan dari gambar kedua? Ada yang bisa? Ya. Nah, jadi menurut saya gambar itu menerangkan tentang banyaknya pengguna remaja yang menggunakan sosial media tersebut. Misalnya Facebook di situ tertulis 113,3 miliar. Oke. Jadi kata kuncinya adalah pengguna ya, jumlah pengguna untuk keempat platform media sosial tersebut. Oke. Kemudian kita pindah ke gambar ketiga. Nah, tentu kalau yang ini semuanya sudah pernah mengisi ya. Nah, ini apa namanya? Biodata. Tepatnya formulir biodata ya. Dan yang keempat, ya apa? Brosur. Ya brosur apa? Ya brosur sensus ya. Nah, namun apa yang sebenarnya ingin saya tampilkan di sini? Jadi keempat gambar contoh informasi-informasi yang kalian pernah sih. Ya. Tentunya informasi-informasi ini ya tidak semua menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam sebuah. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang data, kita harus cari tahu dulu informasinya ini harus yang seperti apa agar kita bisa mengatakan bahwa informasi ini adalah data dalam statistik ya. Nah, kenapa harus tahu ya? Yang pertama itu adalah bersikap ilmiah ya. Sikap ilmiah itu banyak definisinya, namun salah satu hal atau indikator yang gampang ingat itu adalah tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan dalam hal berbicara, bertindak, ya. Artinya ada prosedur dan ketentuan yang harus ditaati, ya, agar agent of change itu sendiri hakikatnya dapat dipenuhi. Ya. Apalagi dengan maraknya informasi-informasi yang beredar di internet ya ataupun media sosial, tentu kita tidak bisa serta-merta menerima informasi tersebut ya, apalagi yang dikenal dengan hoax ya. Semua kita harus ingat. Nah, dalam statistika segala sesuatunya itu harus memenuhi keteraturan ya, atau ada tata aturan ya, dimulai dari misalnya pengumpulan data. Nah, mempelajari statistik tidak terlepas dari data ya. Hubungan antara statistik dan data kurang lebih dapat dianalogikan seperti gambar berikut ini ya. Nah, ini tentu ada alatnya ada dua ya, blender dan gunting. Dan bahannya itu ada tiga. Yang pertama adalah buah pisang dan alpukat, dan yang kedua adalah Benang. Coba yang bagian belakang, ketika kamu diminta untuk memblender sesuatu, bahan apakah yang akan kamu pilih? Bahan pisang dan alpukat. Bahan pisang dan alpukat. Tentu pertanyaan ini sangat mudah sekali untuk kalian ya. Jelas kalian sudah tahu yang mana yang bisa digunting, yang mana yang bisa masuk ke dalam blender. Nah, hubungan antara data dengan statistik adalah seperti itu. Statistik berfungsi sebagai alatnya dan data itu adalah bahannya. Antara alat dan bahan harus bersesuaian. Kalau tidak bersesuaian, jelas yang pertama, alat tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, alatnya bisa rusak. Yang ketiga, datanya atau bahannya tidak dapat diolah dengan optimal. Seperti itu ya.
Berikut adalah dua pendapat ahli yang menyatakan hubungan antara data dengan statistik, ya, betapa pentingnya mengetahui statistik dan data itu. Yang pertama adalah menurut Peter, ya, Sundergaard, bahwa information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine, ya. Maksudnya itu apa? Ya, bahwa informasi itu bagaikan bahan bakar atau ya minyak, ya, di abad 21, dan analitik maksudnya statistiknya itu adalah apa? Mesin pembakarnya. Tentu antara mesin pembakar dengan bahan bakar sangat berhubungan, ya. Yang kedua menurut Geoffrey Moore, ya, bahwa without big data you are blind and deaf and in the middle of a freeway. Bahaya, ya. Maksudnya kamu itu tanpa data, ya, apalagi data yang besar, kamu itu bagaikan orang buta dan tuli dan berada di jalan yang bebas hambatan, ya. Artinya seperti jalan tol, ya. Oke. Kira-kira ini di gambar ini ada gambar apa saja? Bulan. Ya. Silakan baca dulu ceritanya, Nesa. Di suatu malam, tepatnya malam minggu, kurang lebih Ini hanya sebagian ilalang itu bergerak. Padahal hari itu cuacanya lagi baik-baik saja atau tidak hujan dan tidak ada angin. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Anda pikirkan, Wandayana? kalau dari saya Pak, kalau misalnya Diperkeras suaranya, ya. sudah jam 11 malam terus tidak ada hujan, tidak angin, jadi saya udah pikir itu kayak sebuah hal yang mistis kayak. Ya, hal yang berbau mistis, ya. Coba Priyansagani, apa yang kamu pikirkan, Priyansagani? Kalau saya sebagai orang yang berada di posisi tersebut, jam 11 malam dan juga tidak ada angin, tidak ada hujan, ya saya akan menganggap hal tersebut adalah hal yang mistis karena tidak ada. Berarti sama, ya, hal mistis. Ada yang berpikiran lain? Ya. Ini ya. Kalau menurut saya kalau dalam posisi seperti itu saya akan berpikir bahwa kalau di dalam ilalang itu ada sesuatu yang bergerak di situ yang menyebabkan ilalang itu bisa sampai bergerak. Sesuatu. Kira-kira sesuatunya apa? Seperti binatang. Binatang, ya. Oke. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya. Ya, jadi menurut saya kalau saya berada di situ mungkin saya akan berpikiran positif di mana tumbuhan juga kan akan melakukan pergerakan natural. Oke, pergerakan natural dari tumbuhan di malam hari, ya. Oke, jadi kita sudah punya 3 jawaban yang lumayan berbeda, ya. Pergerakan normal dari tumbuhan, yang kedua adalah pergerakan mistis, yang ketiga adalah pergerakan yang diakibatkan oleh hewan. Ya. Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan? Ya, coba Nurul. Kalau misalnya saya berpikiran sama dengan tadi Pak, yaitu hewan atau binatang buas, jadi saya akan lari. Lari, ya, lari meninggalkan ular itu, ya. Ya, ada yang punya jawaban lain? Ya, Yayu? Kalau saya ini mencari tahu Pak. Mencari tahu, ya. Oke. Ada lagi? Sama, ya. Jadi, kira-kira dari jawaban yang tadi, ada yang ingin mengkritisi atau mengomentari jawaban dari rekannya? Ingin menyanggah, oh itu tidak tepat ini, tidak tepat itu. Tidak bisa, ya. Ya, karena posisinya ya kita tidak tahu. Gitu, ya. Yang ingin disampaikan dari ilustrasi ini adalah, nah, yang pertama, ketika ditanyakan apa yang Anda pikirkan, ya, apa yang Anda pikirkan. Ilustrasi ini memperlihatkan tentang penggunaan atau peranan dari metode statistika dalam kaitannya dengan hakikat sebuah riset atau penelitian. Ya. Singkatnya, dalam sebuah penelitian itu berawal dari suatu kesenjangan. Ya, kesenjangan itu artinya ketidakselarasan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, ketidaksesuaian apa yang dipelajari dengan teori dan prakteknya di lapangan, ya. Dalam hal ini apa yang senjang antara, ya, bagian ilalang di suatu pojok taman itu dengan ilalang lainnya. Yang lain kenapa diam, yang ini kenapa bergerak? Berarti
berarti ada kesenjangan di situ. Kesenjangan itulah dalam riset atau penelitian dikenal dengan namanya adalah masalah penelitian. Jadi penelitian berawal dari problem, ya, ada kesenjangan dulu. Kemudian pertanyaan pertama, terfikirkan sesuatu, ya, memikir ini adalah itu, ini adalah ini, ya, dia menduga-duga, ya. Nah, sehingga ada dugaan terhadap suatu kesenjangan ini yang dalam penelitian itu yang dikenal dengan hipotesis. Ya. Tapi tentunya bukan asal menduga seperti yang Iswanto menyebutkan, menduga ini adalah pergerakan tanaman natural di malam hari karena ada dasar teori mempelajari dari biologi. Dia ingat itu bahwa kalau ini bergerak pasti ada sesuatu, dan itu adalah pergerakan natural secara biologis. Dia dapat itu dari ilmu biologi. Yang satu mengatakan ini adalah ada hewan di dalamnya, ya, ada hewan. Nah, yang ada hewan jelas fisika di dalamnya. Kenapa? Karena dalam fisika sesuatu dikatakan bergerak atau berpindah apabila terjadi perubahan posisi benda itu dari keadaan awalnya. Fisika seperti itu. Tapi dalam mengomentari tadi mungkin tidak disadari bahwa sebenarnya ada teori fisika yang jalan di bawah alam sadar. Tapi itu padahal adalah teori. Kecuali jawaban ketiga itu bukan bagian dari riset, karena itu menyangkut hal-hal mistis yang tidak dapat dibuktikan atau dijelaskan secara ilmiah. Pertanyaan kedua, apa yang akan Anda lakukan? Ya, apa yang akan Anda lakukan setelah kalian menduga-duga atau berhipotesis? Jelas muncul, ya, keinginan, ya, keinginan yang pertama, lari. Ya, tadi lari. Nah, kalau lari itu artinya bahwa peneliti itu merasa tidak tertarik dengan problem yang ada di lapangan, sehingga dia tidak ingin mengkaji itu. Sementara yang menjawab, dia akan menghampiri untuk melihat apa yang terjadi di balik ilalang itu. Berarti itu timbul karena rasa ingin tahu, ya. Menghampiri, melihat keadaan itu bagian dari tahapan penelitian, ya. Kemudian mengamati sekitar, mengumpulkan data, ya. Setelah kita mengetahui perbedaan antara statistika dan termasuk pembagian statistika berdasarkan ilmunya, maka kita pelajari apa itu data dalam statistik, ya. Berdasarkan unsur katanya, data itu berasal dari kata tunggalnya, yaitu adalah datum, ya. Datum berarti jamaknya berarti adalah data, ya. Datum itu adalah apa? Datum itu berarti sebuah informasi. Hanya ada satu informasi di dalamnya. Dan yang kedua, karena data itu jamak berarti sekumpulan informasi, ya. Sekumpulan informasi. Kemudian tidak sampai di situ. Untuk mengartikan data statistik, tentu data itu harus berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta yang terjadi, dan yang kedua adalah bernilai informasi. Ya, bernilai informasi itu seperti yang saya sudah sampaikan di awal bahwa statistika itu terdiri dari beberapa tahapan, ya, yang dimulai dari mengumpulkan data hingga pada akhirnya menyimpulkan, itu namanya bernilai informasi. Jadi, ketika data itu berasal dari fakta dan bernilai informasi, maka data itu bisa dikatakan sebagai data statistik. Pada macam-macam data, ya, macam-macam data. Yang pertama, macam data atau jenis data berdasarkan sifat atau jenis variabel. Ini dibedakan menjadi dua, data kategori dan data kuantitatif, ya. Jadi kategori itu adalah data kualitatif. Ketika menyatakan mutu itu dalam bentuk non bilangan. Jadi kategori itu dalam bentuk non bilangan. Sementara data kuantitatif adalah yang sebaliknya, yaitu data yang berbentuk bilangan. Ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari data kuantitatif seperti apa dan data kualitatif seperti apa? Ya. Data kualitatif contohnya sangat
data kualitatif itu contohnya bunga harum atau dengan bunga yang tidak harum dengan itu Pak. Ya. Jadi harum tidak harum itu kualitas ya, data kualitatif. Sementara mengenai jumlah atau banyak mahasiswa atau banyak orang yang seperti disampaikan tadi berarti itu tentang kuantitas. Selanjutnya yang kuantitatif berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data diskrit, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung, sementara data kontinu diperoleh dari cara mengukur. Selanjutnya berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Yang terakhir adalah skala pengukuran. Ya. Kenapa harus mempelajari tentang skala pengukuran? Jadi skala pengukuran ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan karakteristik dari data, bentuknya seperti apa, maka bentuknya dinyatakan dengan skala pengukuran. Skala itu berupa bilangan, ya. Jadi menyatakan skala pengukuran harus dalam bentuk bilangan. Berbeda dengan data, ya. Kalau data itu ada yang bilangan dan ada yang non bilangan. Tetapi ketika kita menyebutkan skala pengukuran itu harus dalam bentuk angka atau bilangan. Yang pertama adalah nominal. Jadi skala nominal adalah skala yang hanya berupa label ya atau simbol saja ya. Misalnya ketika kalian memberikan label untuk jenis kelamin pada saat mengisi formulir, tentu untuk menyatakan laki-laki dan perempuan itu sangat panjang ya. Jadi cukup memilih angka 1 atau 2 atau 0 dan 1, biasa seperti itu disesuaikannya. Kemudian ada lagi seperti menyatakan agama ya, agama, jadi dinyatakan dalam bentuk angka 1 agama A, 2 agama. Yang perlu diingat bahwa karena ini hanya berupa label, jadi tidak boleh ada perankingan ya. 1 bukan berarti lebih baik dari 2 ataupun sebaliknya ya. Yang kedua adalah tidak dapat dioperasikan, tidak boleh mengatakan 1 ditambah 2 sama dengan ini dan sebagainya ya. Berikutnya adalah ordinal. Ordinal sudah mengandung pengertian urutan lebih dari dan kurang dari ya, tapi tidak dapat dilakukan operasi matematika di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga adalah jarak antar datanya tidak sama. Contoh adalah tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan yang kalian tahu tentu dari SD ya. Jadi ketika menyatakan ini dalam bentuk skala 1 SD, 2 SMP, jadi harus ada bilangannya ya. Tanpa bilangan itu bukan skala, itu hanya data. 3 SMA, 4 seterusnya ya. Jarak antara 1 ke 2 itu tidak sama. SD kalian tahu 6 tahun, SMP itu 3 tahun dan seterusnya, itu jaraknya tidak sama. Dan tidak boleh kalian mengatakan 1 tambah 2 SD tambah SMP berarti SMA. Tidak ya, tidak seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah skala interval. Kalau skala interval, namanya interval itu jaraknya harus sama ya. Karena jaraknya sudah sama berarti memungkinkan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan saja ya, hanya begitu. Kemudian yang paling menjadi ciri khas dari interval itu adalah tidak memiliki nol absolut. Dalam arti nol itu ada nilainya ya, ada nilainya atau ada maknanya. Misalnya ketika disampaikan suhu 0 derajat, 0 derajat di situ ada maknanya dingin ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah skala Likert yang 5 tingkatan ya, 5 tingkatan. Misalnya 1 sangat puas, 2 puas, 3 ragu-ragu, 4 cukup puas, 5 sangat tidak puas ataupun sebaliknya. Gitu ya. Jadi harus 5 tingkatan. Kalau kurang dari 5 tingkatan, itu termasuk pada skala ordinal. Seperti itu. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio semua operasi matematika dapat dilakukan. Yang kedua jarak antar datanya harus sama, dan yang ketiga ini kebalikan dari interval, mempunyai nol absolut. Artinya nolnya tidak memiliki makna. Ya, misalnya ketika ditanyakan disebutkan panjang atau tinggi badan seseorang 0 meter, itu tidak ada maknanya, kita tidak bisa mengartikan. Berat badan seseorang 0 kilogram, dikonversi dalam hal apapun tidak akan jalan, jadi itu tidak ada maknanya. Jadi itu adalah skala rasio. Baik. Nah,
kita masih harus taat dengan peraturan atau protokol kesehatan, sehingga untuk diskusi kelompok kalian bisa membuka e-learning dan sudah dibuka akses untuk saling berdiskusi. Coba dibuka lewat akun masing-masing. Soal dapat diakses melalui bagian tugas, tertera tugas kelompok. Dan soalnya saya bacakan kembali ya. Amati data yang berada di sekelilingmu atau yang pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian identifikasikan termasuk dalam jenis data apakah data tersebut dan juga skala pengukurannya seperti apa. Ya. Kami berikan waktu 10 menit, ya. Silakan berdiskusi menggunakan e-learning. Dari hasil diskusi dari kelompok 1, untuk macam-macam dari contoh-contoh data itu seperti keluarga A memiliki 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, itu merupakan contoh dari data diskrit. Dan kemudian untuk contoh data yang kedua yaitu dari contohnya seperti kecepatan dari sebuah mobil mencapai 60 km per jam, yaitu merupakan data dari continue. Ya, dari kelompok 2 ada yang ingin mengomentari? Ada kelompok 2? Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal seperti tingkatan sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada juga tingkatan usia seperti usia anak, usia remaja, dan usia dewasa. Dan kedua contoh itu merupakan contoh skala ordinal. Oke, silakan dikomentari oleh kelompok 1. Sudah tepat ya? Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Bagaimana cara mengidentifikasi berbagai jenis data yang berada di lingkungan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya akhiri, saya memberikan kesempatan apabila mungkin masih ada yang belum paham dengan materi pada hari ini atau hal apa saja yang ingin didiskusikan. Ada? Oh, silakan. Jadi tadi Pak sudah menjelaskan tentang beberapa dari macam-macam data itu. Ada data yang kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Namun saya baca di buku yang saya pegang ini ada data intern dan data ekstern. Menurut Bapak apa itu data intern dan data ekstern? Ya. Bapak jelaskan? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi data ekstern dan intern itu juga menyangkut tentang sumber ada di lingkungan tempat kerjanya atau di lingkungannya. Misalnya Ikrar bekerja di suatu rumah sakit. Kemudian Ikrar ingin mengambil data yang ada di rumah sakit itu, maka di rumah sakit yang sama, maka itu namanya adalah sumber datanya berarti data intern, ya, di dalam. Sementara ekstern, ya, ekstern berarti kebalikannya, ya, di luar. Ikrar berasal dari rumah sakit A, ingin mengambil data yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, ya, berarti caranya dua lagi. Apakah itu Ikrar mengambil datanya, melakukan observasi langsung di UNG, berarti itu data ekstern primer. Sementara kalau Ikrar ingin mengambil data dan data itu sudah tersedia, misalnya di bagian informasi UNG, tinggal mengambil datanya, berarti itu namanya data ekstern sekunder. Seperti itu. Ya. Cukup ya. Ya. Sekarang sebagai oleh-oleh di rumah, ini ada tugas mandiri yang dapat kalian akses melalui e-learning. Silakan buka tugas mandiri nomor 1. Ya. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan paling lambat 4 hari setelah hari ini melalui e-learning tersebut. Baik, Pak. Untuk pekan depan kita akan mempelajari tentang penyajian data. Ya, jadi persiapkan sebelum masuk kelas sudah membaca referensi tentang penyajian data. Baik, saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mari kita bersama mengucapkan hamdalah.